Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 1 Februari 2025. Di awal bulan Februari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan. Bacaan pertama surat kepada orang Ibrani bab 1 berbicara soal Abraham yang sungguh beriman sekalipun tidak ada dasar secara lahiriah. Abraham yang dipilih oleh Allah, taat, setia, dan menyerahkan hidup hanya kepada penyelenggaraan Allah. Maka ia dipuji sebagai orang yang sungguh beriman. Orang yang benar-benar mengandalkan Yahweh. Maka dia diangkat menjadi bapa para bangsa. Karena ia benar-benar mempercayakan hidupnya hanya kepada Yahweh, sang penyelenggara kehidupan. Ia pun ketika dicobai untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, tetap setia. Maka Allah melihat bagaimana Abraham sungguh menjadi umat yang setia kepadanya. Dari bacaan Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 berbicara soal perahu para murid yang diombang-ambingkan ombak dan angin sakal. Mereka takut dan membangunkan Yesus yang tidur di buritan kapal. Yesus menghardik danau dan angin, maka semuanya menjadi tenang. Dan Yesus mengkritik iman para murid yang belum juga mengerti siapa dia. Hei kamu orang yang tidak percaya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya bersikap terhadap Yesus yang telah menunjukkan karya-karya yang agung kepada manusia. Bagaimana tanggapan kita? Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bacaan berbicara soal iman, di mana iman itu menjadi pegangan pokok dalam hidup sebagai orang Kristiani. Abraham diberikan contoh sebagai orang yang betul-betul beriman dan mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Ia menjadi contoh pribadi yang menyerahkan hidup hanya kepada Allah. Dan ia menjadi bapa bangsa
Ia beriman bukan karena pengetahuan, tetapi karena ia melihat kasih Allah dan betul-betul dialami. Maka ia menyerahkan hidupnya hanya kepada Yesus. Bagaimana dengan kita yang sudah melihat, mengalami karya-karya Yesus? Tidakkah kita seperti Abraham yang mempercayakan hidup kita kepadanya? Namun sayangnya iman kita kadang mandek, kadang jatuh, kadang hilang. Oleh karena itu, pada bacaan Injil Markus, kita ditegur oleh Yesus. Injil sinoptik, Markus, Matius, dan Lukas, meskipun berbicara hal yang sama, Yesus menghardik angin dan danau menjadi tenang. Namun kritikan kepada para murid berbeda. Dalam Injil Markus dikatakan, "Hei kamu orang yang tidak percaya." Itu berarti sekalipun melihat karya-karya Yesus, namun mereka tidak percaya. Injil Matius kritikannya berbeda. Kamu orang yang kurang percaya. Orang memang percaya, tetapi ragu-ragu, kadang lemah, kadang hilang. Imannya belum kokoh. Ketika ada badai, imannya mulai berkurang. Meragukan, kurang percaya, yang kalau tidak disadari akan hilang. Sedangkan dalam Injil Lukas, cerita yang sama, hadikan Yesus berbeda, yakni mengatakan, di manakah iman kepercayaan kamu? Imannya tidak hanya berkurang, tetapi hilang. Murtad, meninggalkan Yesus karena dikalahkan oleh situasi dunia, kekhawatiran dunia yang akhirnya mengikis habis imannya. Maka hari ini kita diingatkan oleh Yesus dengan 3 situasi itu. Tinggal kita boleh bertanya, selama ini hadikan Yesus kepadaku yang mana? Atau syukur kalau kita tidak dihardik, karena kita semua tetap beriman seperti Abraham. Tetapi kita perhatikan, waspada. Apakah hadikan kepadaku, hei kamu orang yang kurang percaya. Iman kita menipis. Atau hei kamu orang yang tidak percaya, keras kepala, sekalipun melihat karya-karya Allah, tetap tidak beriman. Ataukah di manakah iman kepercayaan kamu, yang berarti iman kita sudah hilang, sudah sirna. Kita meninggalkan Kristus. Saudara-saudara kasih, iman adalah tanggapan atas wahyu Allah.
yakni pemberian di Allah dalam pribadi Yesus Kristus, maka iman merupakan tanggapan yang berarti penyerahan diri kita kepada Allah lewat Yesus Kristus, sehingga Dia menjadi pedoman kita, dasar kita, pegangan kita dalam bertindak. Maka akhirnya akan banyak orang yang menyerahkan hidup hanya kepada penyelenggaraan Allah. Semoga dengan sabda ini kita akhirnya tidak dihardik oleh Yesus karena kita punya iman yang mendalam. Mudah-mudahan iman kita semakin kokoh kuat sekalipun banyak tantangan dan banyak kesulitan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas iman yang Kau tanam dalam hati kami. Kuatkan kami, jaga iman kami, agar dalam situasi apapun, kami tetap berpegang akan iman kami itu. Sehingga kami kedapatan setia dan kelak boleh masuk dalam kerajaan-Mu. Semoga iman kami yang kadang mandek, kadang lemah, kadang jatuh, Engkau pelihara, Engkau kuatkan, agar kami tetap beriman sekalipun banyak tantangan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang soal ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya mereka tetap merasakan kasih sayang dan pendampingan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk selalu menciptakan pola hidup sehat agar kita terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk perjuangan panjenengan dalam menghidupi gereja lewat pemberian diri, doa-doa, karya, tenaga, maupun dana yang sungguh akan memperlancar gereja dalam usaha mewartakan kabar sukacita. Mari kita dukung program-program paroki untuk semakin Katolik dan Apostolik. Semoga kehadiran umat semakin bertambah dalam lingkungan pertemuan-pertemuan, dalam paroki, kegiatan maupun ekaristi. Sehingga umat semakin ekaristis, semakin Katolik dan Apostolik. Panjenengan yang punya anak atau cucu berumur 10 tahun atau kelas 4 SD, kesempatan untuk mengikutsertakan dalam penerimaan komuni pertama. Silakan mendaftar agar tidak ketinggalan. Biarlah anak-anak semakin dekat dengan Yesus.
dan hidupnya dijiwai oleh Yesus. Tanggal 8 dan tanggal 9 Februari, pertapaan Rawa Seneng, Frater-frater Okso akan menjual hasil karya mereka di paroki kita untuk kebutuhan hidup mereka. Ada susu, ada kefir, ada yogurt, ada kopi, ada macam-macam, ada roti, ada kastengel dan macam-macam. Mari kita dukung dengan cara membeli produk-produk itu. Tanggal 8 Sabtu sore dan tanggal 9 Minggu pagi. Mudah-mudahan kita bisa membantu mereka dengan cara membeli barang-barang itu. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat.